Pas waktu kecil itu biarin mau puasa silahkan, nggak apa-apa. Jadi kayaknya semakin dewasa kebahagiaan Ramadan itu saya sih bilang nggak hilang, bukannya hilang, tapi terdistract oleh banyak hal yang sebenarnya itu nggak wajib-wajib banget gitu. Tapi kan memori-memori zaman dulu yang ini muncul lagi, kepengen jauh-jauh. Itu dia. Sedangkan orang-orangnya udah nggak tahu pada di mana, udah pada sibuk masing-masing. Ada yang mungkin sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah, bertemu lagi di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Untuk episode kali ini, podcast Goresan Kisah saya ambil alih ya. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Jeng jeng. Abi. Spesial apaan? Orang ini biasa podcast saya kok. Ya kan spesial untuk Umi dong. Iya. Oke. Ya jadi episode kali ini masih ngobrol sama Umi nih. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Umi. Kali ini giliran saya untuk bertanya-tanya. Santai aja. Teman-teman kelihatan banget ya. Ini apa namanya amatirnya. Biasa di dapur kan, sekarang di dapur rekaman ya kan. Aduh, padahal beliau ini narasumber podcast ini loh, apa namanya, podcast menulis loh. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kan beda ya kan, suasananya beda ya kan. Padahal harusnya santai aja, tenang. Kalau saya nggak apa-apa, tapi karena lapar kayaknya. Itu mah alasan aja itu. Ya, jadi tapi begini, sebelum masuk ke kita lanjut ke pembahasan nih. Umi udah mau tag aja udah terima kasih. Udah mau tag aja udah beruntung banget nih. Ini mahal waktunya loh. Mahal waktunya apa mahal yang lainnya, mahal alasannya biasanya. Benar. Jadi gimana Mi hari ini Mi? Nah hari ini setelah kemarin saya yang ditanya-tanya gitu kan, saya yang diinterogasi. Sekarang mungkin penonton juga penasaran apa pengalaman Abi selama bulan Ramadan yang masa lalu. Momen-momen Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Momen-momen Ramadan. Terus pertanyaannya gimana? Nih pertanyaannya ya. Nggak apa-apa jadi host amatir. Semua ada yang namanya langkah pertama. Daripada enggak ya kan? Nanti nggak tayang-tayang ini. Aduh. Oke, pertama ya. Nggak apa-apa, itu dari tadi nggak ada yang dipotong kok. Parah. Oke nih ya. Untuk Abi sendiri kapan nih pertama belajar berpuasa di bulan Ramadan? Kalau saya mulai belajar puasa jujur aja nggak inget. Maksudnya nggak inget itu timeline waktunya. Saya nggak inget tahun. Maksudnya saya umur berapa atau kelas berapa itu jujur aja saya nggak inget. Pastinya nggak inget. Tapi momen-momen apa ya kalau istilahnya orang core memory ya. Jadi ada tuh memori-memori yang jadi kayak ada semacam potongan-potongan memori yang ingat, oh ini dulu saya inget nih pas waktu puasa kayak gini nih pas kayak kecil, tapi kan nggak utuh ya, nggak satu momen yang utuh gitu. Jadi ada core memori tertentu yang saya inget gitu. Nah saya sendiri jujur aja lupa tuh pastinya kapan, tapi yang jelas tuh SD lah. Itu masih SD. Saya masih kecil pokoknya waktu itu. Sudah mulai puasa sih sebenarnya, mulai dari SD, tapi saya lupa tuh tahun apa kelas berapanya segala macem gitu kan. Perkiraannya tahun kelas berapa nggak ada gambaran? Saya lupa benar-benar, tapi apa ya? Kelas 1, kelas 2. Mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 kali ya, barangkali ya, kayaknya sih gitu. Tapi yang jelas saya masih nyolong puasa, nyolong bolong dulu. Setengah hari.
full dong sampai maghrib. Tapi Tapi yang orang tua tahu, ya Allah. padahal sebenarnya udah makan, udah beli Ngumpet berarti jajan. ngumpet. Berbeda sama Aduh, kasus saya ya. ya, iya. Kalau saya jujur aja nih, makanya makanya kayak sekarang nih, saya sekarang tuh apa istilahnya, bukan mempromosikan, lebih ke apa ya bahasanya, lebih tepatnya apa ya, jadi mensosialisasikan kalau untuk anak-anak itu udah jangan dipaksa puasa deh gitu, maksudnya Mm-mm. jangan dipaksa harus puasa Apalagi belum gitu, balik gitu iya kan. apalagi belum balik gitu loh Latihan maksudnya. puasanya jangan dipaksain gitu. Mm-mm. Ada yang TK udah dilatih puasa ya kan, Nah ya kasihan. itu, jadi saya ingat betul dulu itu waktu saya kecil, ya mungkin bandel saya aja sih sebenarnya, Mm-mm. saya juga nggak, orang tua juga kayaknya nggak terlalu yang maksa-maksa gimana, tapi Mm-mm. memang waktu itu kayak seolah-olah ya pokoknya diusahakan puasa lah gitu ya. Heeh. Meskipun seingat saya sih memang orang tua nggak maksa-maksa, tapi mungkin bandelnya saya eh akhirnya itu saya di depan orang tua puasa, Di belakang di ngumpet. belakang ngumpet-ngumpet tuh beli mie, beli roti gitu tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Main ternyata beli roti gitu waktu kecil itu. Heeh. Ya Tapi saya wajar masih, untuk anak kecil dong harusnya ya kan. iya, ya sebenarnya itu wajar untuk anak kecil, tapi Heeh. maksud saya adalah akhirnya kan saya jadi bohong gitu loh Mm-mm. maksudnya. Jadi Iya. kalau untuk sekarang ini saya bilang sama anak saya ya, sama Ega tentunya gitu kan yang udah mulai puasa, saya bilang kamu kalau mau batal, mau nggak, bahasanya mau nggak puasa nggak apa-apa, orang kamu aja belum belum balik gitu, tapi Mm-mm. mending mending di depan kita aja Mm-mm. sekalian Ngomong gitu, jujur gitu ya ngomong kan. jujur kalau saya itu nggak puasa gitu, nggak apa-apa, daripada kayak saya tahunya orang tua mungkin full gitu kan, Heeh. tapi ternyata main ke tempat tetangga, minum di rumah saudara, minum, jalan main kemana beli jajan gitu-gitu. Nah hal-hal seperti itu, jadi pengennya saya lebih ke, harusnya kan anak-anak seumur itu kan lebih, kalau menurut saya ya, menurut saya untuk sekarang ini lebih diajarin untuk attitude-nya, untuk bersikapnya, untuk Mm-mm. lebih Tanggung jujurnya. jawab gitu ya Iya, kan, jadi bertanggung jawab. kalau istilahnya, saya lupa. Kalau nggak salah Ustadz Salim, kalau nggak salah. Jadi di usia-usia segitu tuh memang anak belum balik itu kita nggak harus ajarkan dia hukum gitu loh, nggak ajarkan hukum halal haram ya segala macam, karena memang belum gitu kan, belum taklif istilahnya. Mm-mm. Yang diajarkan itu kayak semacam muraqabatullah gitu. Jadi semacam kita mengajari bahwa apa yang kamu lakukan itu Allah tuh ngeliat gitu loh harusnya. Nah, jadi saya lebih jujur aja untuk sekarang ini jadinya, saya nggak lebih ngajarin ke anak saya, lebih baik ya udah kalau kamu belum puasa ya nggak apa-apa, karena memang kamu juga belum taklif, Mm-mm. belum balik. Tapi kan kalau kamu bohong, kamu buka gitu istilahnya, padahal kamu bilangnya puasa, padahal kamu udah ngebatal gitu Mm-mm. istilahnya, itu kan Allah ngeliat gitu, Allah tahu gitu. Ya lebih baik kamu ngomong aja gitu loh bahasanya. Jadi lebih ke ngajarin segitu, karena ya tadi dulu zaman kecil kecilnya kayak gitu bandel. Takut nggak sih anak jadi ngikut begitu? Kalau saya sih takut sih enggak, Nah, ya. karena saya preventif. Saya lebih preventif karena saya tahu kalau saya kecil tuh bakal kayak dulu kayak begitu. Mm. Jadi kemungkinan anak saya akan begitu kalau saya nggak melakukan apa-apa. Ya. Tapi preventif lebih baik, preventif di depan, saya ajak ngobrol gitu kan. Mm. Saya kasih tahu, kamu tuh belum balik gitu. Kamu puasa juga belum dihitung pahalanya ibaratnya gitu loh bahasanya. Kamu nggak puasa buka juga masih nggak apa-apa gitu. Justru kalau sekarang kamu nggak puasa tuh masih boleh. Tapi nanti kalau kamu sudah balik sampai kamu tua, kecuali ada uzur-uzur tertentu, baru kamu malah nggak boleh puasa. Saya bilang gitu. Jadi lebih ke situ yang saya ngajarin. Mumpung masih kecil, belum belum apa namanya, masih boleh nggak puasa, ya silahkan aja Silakan gitu. aja, iya. Soalnya nanti kalau Setuju. kalau udah balik udah ini Malah harus nggak puasa tuh boleh, wajib ya kan? iya malah. Nah ini yang kemarin saya ngobrol sama Mas Sahidin itu di podcast Mm-mm. ini juga, saya bilang bahwa orang tua tuh kadang-kadang salah gitu, orang tua kadang-kadang salah bersikap. Salah bersikapnya gimana? Ketika masih anak-anak, Mm-mm. ketika mereka belum balik, katanya ngajarin puasa gitu kan, tapi ngajarin puasa itu eh,
apa ya istilahnya, Lebih ke maksa gitu ya. iya lebih kayak memaksakan, "Ayo ayo," ya mungkin nggak memaksa tapi lebih ke, "Ayo, oh sebentar lagi nggak apa-apa, ayo ditahan, dikuatin." Ya kalau saya meskipun misalkan jam 5 nih, kita buka kan sekarang jam 6 ya, jam 6 lebih. Jam 5 anak saya misalkan, "Ah udah nggak kuat Bi, Abi mau lapar mau makan." "Nggak apa-apa makan," saya bilang. "Nggak masalah kalau saya." "Nggak masalah, nggak apa. Memang kamu belum wajib, belum waktunya gitu. Ya kalau kamu nggak sayang ya nggak apa-apa gitu kan." Mm-mm. Tapi kalau misalkan orang tua zaman dulu atau mungkin yang lain, mereka terlalu, "Oh jangan, sayang nih, udah tinggal sebentar lagi, Mm-mm. ditahan ya, Bener lagi. dikuatin nggak ya," gitu. Jadi kayak seolah-olah memaksa anak secara tidak langsung untuk memaksakan diri gitu loh bahasanya. Nah, itu di satu sisi begitu ketika anak masih kecil diperlakukan seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika anak ini sudah balik, sudah dewasa, orang tua berpikirnya beda. Orang tua berpikirnya malah, ah udah balik ini, udah apa namanya, udah bisa mikir mau puasa silakan nggak silakan. Justru kebalik saya bilang gitu loh. Iya. Justru kebalik orang tua pas waktu kecil itu biarin mau puasa silahkan nggak juga nggak apa-apa, tapi nanti kalau dia sudah balik selama dia masih istilahnya dalam perlindungan orang tua, ya dalam perlindungan orang tua, atau bahkan setelah dia menikah atau kapanpun, tetap kita sebagai sesama manusia meskipun sudah bukan kewajiban, maksudnya kewajiban sebagai orang tua untuk ngatur anak gitu ya, Mm-mm. tapi kan kewajiban sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan ada, apalagi dia kerabat, apalagi dia anak gitu. Justru ketika misalkan anak-anak kita nanti ketahuan kalau dia nggak puasa ketika dia sudah dewasa, itu kita yang berhak marah, kita yang berhak menegur dengan keras gitu loh maksudnya. Iya. Jangan Kebalik ya. kebalik. Ah udah gede ini, nah kan kadang-kadang begitu orang tuh. Ah udah gede ini, udah bisa mikir ini. Mm-mm. Ya tapi kamu punya kewajiban untuk mengingatkan gitu loh. Kamu punya hak, kamu punya hak untuk menegur karena bagaimanapun dia anak kamu gitu loh bahasanya. Atau mungkin saudara kamu gitu kan bahasanya. Jangan karena dalih dia sudah dewasa malah kamu melepaskan, Biarin ya. ngebiarin begitu saja. Tapi pas anak-anak kamu malah seolah-olah memaksa dia secara berlebihan. Nah, jadinya kurang lebihnya begitu. Iya, emang beda ya zaman dulu sama zaman sekarang. Ini kalau zaman dulu kan apa namanya? Kalau saya pribadi nggak dipaksa ya, nggak ada paksaan. Maksudnya kalau puasa silahkan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kayak entah kayak tren atau apa gitu. TK udah disuruh latihan puasa meskipun sampai jam 12. Nanti Iya, kelas 1 suruh latihan lagi puasa. Itu kan maksudnya kasihan banget ya kan? iya. Kalau menurut saya sih bukan karena waktu, bukan karena tren ya. Lebih ke karena nggak paham. Mau dulu mau sekarang kayaknya sama aja dah. Untuk orang tua yang nggak paham, yang taunya anak ya sudah kamu latihan puasa gitu ya. Ya dulu atau sekarang sama aja orang tua begitu. Tapi mau dulu ataupun sekarang kalau orang tuanya ngerti, kalau orang tuanya paham agama lah bahasanya ya, paham agama bahwa kewajiban puasa itu kepada orang yang sudah balik atau anak-anak yang sudah taklif atau mukallaf gitu ya. Sementara yang belum itu masih belum wajib, ya saya yakin mereka pasti lebih longgar, jauh lebih longgar karena tahu kapan harus apa istilahnya, kapan harus longgar, kapan harus tegas gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih karena pemahaman aja sih, bukan karena waktu gitu. Karena kalau faktor waktu, kita bicara waktu misalkan, dulu ada nggak orang tua yang kayak begitu sama anaknya? Ya saya yakin ada. Mungkin Yang ada ya. terlalu, ya mungkin dia nggak memaksa, tapi dari bahasanya Mungkin kayak banyak tadi kali ya. tuh yang saya bilang, aduh bentar lagi sayang banget nih kalau ini nih ini segala macam. Jadi seolah-olah kayak membebani banget, padahal anak itu udah haus banget, dia udah pengen makan gitu. Sementara dia belum wajib. Kalau saya mah udah nggak apa-apa, makan aja Iya, kalau meskipun udah setengah 6 gitu. iya kalau saya pribadi kan sama sekali nggak dipaksa, malah malah ayo buka puasa aja gitu kan. Iya, Emang ya emang belum waktunya buka puasa tiap hari juga nggak apa-apa iya. gitu kan, nggak puasa tiap hari juga nggak Betul, apa-apa betul. gitu. Jadi sekarang lihat banyak yang apa namanya dipaksa masih kecil, jadi kita kasihan. Saya aja dulu nggak begitu gitu kan. Iya. Saya dulu aja nggak begitu, nggak dipaksa-paksa. Pokoknya sampai ingat gitu kan. Mungkin kelas 4 SD baru full 1 bulan tuh mungkin kelas 4 Mm-mm. SD gitu. Nah, balik lagi nih ke Abi untuk Ah, apa sih pengalaman-pengalaman apa namanya zaman dulu yang mungkin momen-momen berkesan yang saat Ramadan tuh kayaknya memorable banget gitu. eh kalau pengalaman yang memorable banget sih kayaknya saya nggak terlalu punya ya yang terlalu memorable banget. Tapi yang jelas
Nah, mungkin ini aja. Kalau bulan Ramadan sama kalau mau ujian sekolah, Mm-mm. itu saya diperlakukan istimewa sama orang tua. Oh, Lebih istimewa dari biasanya. mm-mm. Jujur Biasanya aja. kan makanannya jadi Iya. lengkap gitu kan, ada susunya, ada Nah, itu proteinnya ya kan. betul. Itu Mm. kalau ya Meskipun mungkin dulu susunya creamer ya. ya susunya yang sekarang itu ternyata kita tahu bahwa itu tuh creamer gula semua. Pantesan dulu saya gemuk banget itu. Aduh, jadi mungkin itu. Jadi kalau kalau zaman waktu saya kecil tuh kalau puasa sama kalau mau ujian itu biasanya diperlakukannya beda gitu, cukup lebih spesial gitu. Ya sahurnya dikasih yang kayak tadi ada susu, ada macem-macem gitu kan, bukanya juga macem-macem dari orang tua gitu, disiapin macem-macem lah istilahnya. Mungkin itu sih, sama kalau saya masih inget tuh dulu waktu ya sebetulnya momen-momen kayak begitu kan lebih ke momen waktu SD SMP lah ya. Iya. SD SMP gitu. Emang nggak ada ngabuburit zaman dulu tuh waktu kecil? Kalau ngabuburit Biasanya, saya nggak ada. oh nggak ada ya. Jujur tempat saya nggak ada. Kalau nggak ini deh kegiatan habis subuh biasanya. Nah, kalau Ya kan? habis Lebih subuh ada. Kalau di tempat saya habis subuh ada. Jadi kalau habis subuh nggak nyuri rambutan, mangga. Habis nyuri, subuh nyuri rambutan sih enggak ya. Saya nyuri kirain jeruk gitu lebih ya. ya, lebih Sama aja ya, lebih nyuri jeruk. nyuri jeruk. Sama aja ya. Kalau kegiatan habis subuh ya, kalau habis subuh meskipun saya juga dulu nggak terlalu yang tiap hari ikut gitu ya, tapi saya masih ingat itu beberapa waktu kalau dulu ya memang beda banget sama sekarang sih ya. Kalau dulu di tempat saya itu pagi-pagi habis subuh itu bisa jalanan itu jalan kecamatan kan, itu Rame. bisa ramenya minta ampun. Banyak banget itu anak-anak muda itu pada keluar semua. Habis subuh. Habis subuh ya ada yang main petasan, gitu, lempar-lempar petasan macem-macem gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada sih. Iya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah dari beberapa tahun yang lalu lah. Sama ini nih. Kalau kalau saya dulu biasanya aktivitasnya kalau setelah taraweh itu kalau setelah taraweh itu tadarus. Mm-mm. Tadarusnya tuh cepet-cepetan biar cepet selesai. Karena habis itu tuh mau main gaple. Memorable banget ya. Yang ngajarin Paradoks banget gitu loh. yang ngajarin adanya ustadznya lagi. Pertamanya berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan. Habis itu gaplek sampai malam. Aduh parah. Itu betul itu. Itu jadi kalau dulu tuh habis taraweh, ayo tadarus udah. Cepet-cepetan biar cepat selesai. Habis cepat selesai nanti sampai malam main gaplek. Padahal masih SD atau SMP. Pokoknya SD SMP tuh masih gitu mainan kayak gituan dulu. Ya mungkin itu sih yang ya cukup masih di core memory itu masih sering-sering ya masih terbayang-bayang lah gitu kalau untuk memori masih kecil. Kalau udah gede sih ya SMA saya sudah di asrama, udah di ini segala macam udah nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana banget gitu istilahnya. Terus selanjutnya nih ya. Kalau ingat-ingat gaya gitu, ingat-ingat momen-momen gitu, ada nggak sih hal-hal yang dirindukan banget gitu kalau pas Ramadan masa silam gitu lah. Yang jelas yang dirindukan waktu kita masih kecil mungkin teman-teman juga sama ya. Waktu kita masih kecil itu lebih ke kita Ramadan, kita jalanin puasa, ya sebenarnya bukan cuman Ramadan, bukan cuman puasa, tapi kehidupan kita waktu kecil kan ya senyaman itu, sesantai itu gitu loh bahasanya. Nggak terlalu banyak yang dipikirin gitu kan. Dulu, nah ini mungkin ini ibaratnya hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa man fariha bituhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, maka Allah akan mengharamkannya, haramallahu jasadahu minan niran. Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Saya kira itu tuh terjadi ketika kita masih kecil. Itu Emang antusiasnya benar-benar ya kan? benar-benar bisa kita rasakan kebahagiaannya Kebahagiaannya, menyambut antusiasnya. bulan Ramadan, antusiasnya Dari gitu ya. bersih-bersih biasanya kalau kan Musola, bersih-bersih musola, masjid bersih-bersih gitu kan. masjid, rumah, sampai
makan, pokoknya semuanya dibersihin kalau zaman dulu. Betul. Jalan-jalan yang kecil, biasanya kan jalan Iya, ke sungai, jalan ke betul. kebun, pokoknya dibersihin semua. Betul. Jadi kayaknya saya jujur aja mau kalau mau ingat-ingat lagi gitu ya, memahami hadis itu, mengamalkan hadis itu kayaknya benar-benar ngerasa bisa benar-benar yang gembira gitu ya dengan datangnya bulan Ramadan tuh kayaknya waktu kita kecil gitu loh. Karena ketika kita sudah dewasa nih, kita masuk Ramadan itu bukannya senang lagi, malah banyak pikiran. Listnya banyak. Listnya banyak yang harus dikejar ya. Iya gitu loh. Ya Apalagi pas mungkin teman-teman juga ngalamin ya, istilahnya kita mau masuk Ramadan. Kalau di sini, kalau di saya sih kebetulan sih nggak ada ya. Kalau di kampung dulu nggak ada. Kalau di sini mau masuk Ramadan udah ada tradisi munggahan. Itu mesti datang ke rumah orang tua, mungkin ke rumah mertua gitu kan. Itu pasti pengeluaran. Nanti persiapan buat Ramadan. Belum ya mungkin oke lah, mungkin belum nikah atau segala macam. Nanti acara buka bersama, acara reuni itu harus persiapan mental, selain pamer budget, pencapaian. Tapi eh saya sih tidak mengatakan bahwa kita nggak bisa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan gitu ya. pas Tapi gede. pas sudah gede gitu maksudnya, pas sudah gede. Tapi rasanya kayaknya memang ketika bulan Ramadan datang itu di momen-momen sudah dewasa ini banyak juga pikiran-pikiran yang mengiringi yang akhirnya mungkin mengurangi ya. Saya nggak bilang menghilangkan, tapi mungkin mengurangi kebahagiaan yang seharusnya gitu loh maksudnya. Harusnya kita datang bulan Ramadan itu memang harusnya senang-senang. Kita bahagia karena kita mau menyambut pahala, mau menyambut amal ibadah kita yang berlipat ganda, mau menyambut ampunan dosa kan seperti itu. Tapi kita juga ternyata harus mikirin nanti kebutuhan pengeluaran untuk Ramadan, persiapan buat mudik. Apalagi kalau pengusaha bayar gaji sama THR karyawan. Curhat, Pak. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, THR ponakan, belum lagi nanti Lebaran persiapan ditanya udah lulus apa belum, kapan lulusnya, kapan hamil, nikah, kapan punya anak, kapan kapan punya mati. adik. Jadi kayaknya semakin dewasa kebahagiaan Ramadan itu saya sih bilang nggak hilang, bukannya hilang, tapi terdistract oleh banyak hal yang sebenarnya itu nggak wajib-wajib banget gitu loh, nggak penting-penting Seharusnya. banget seharusnya gitu Iya, loh. seharusnya kita lebih fokus sama Ramadannya, momen-momen ibadah, momen-momen. Betul. Iya, kadang kenapa sih nggak yang THR, mudik atau itu Idul Adha aja gitu kan? Idul Adha kan nggak ada banyak puasa, maksudnya kan Nggak, kalau Ramadan kan kita harusnya bisa full iya, fokus bisa untuk fokus ibadah gitu ya. beribadah gitu. Udah gitu kan setelah Idul Adha tuh haram puasanya banyak. Iya, benar, haram Ini kan puasanya hari tasyrik. hari tasriknya lebih panjang. Ini kan kalau puasa Idul Fitri itu hari raya Idul Fitri itu kan malah disunahkan untuk berpuasa gitu Iya. setelah hari raya. Betul. Kenapa nggak dibalik aja gitu? Biar Iya. fokus Makanya kadang-kadang tuh saya beribadah. mikir, ini dulu yang awal-awal apa namanya bikin ngide Mudik kalau nggak dari awal dulu, kalau Lebaran tuh harus beli baju baru siapa sih gitu loh. Maksudnya sunahnya itu di hari raya itu pakai baju terbaik, bukan harus beli gitu loh maksudnya. Nggak harus baru. Pakai baju terbaik, ya yang dipunya yang baju terbaik apa gitu loh. Kalau sunahnya kan segitu. Terus yang ngide mudik itu harus Lebaran, terus harus bagi-bagi THR ke anak ya ke apa, bukan ke anak, ke apa, ke sanak saudara. Itu siapa gitu loh. Dulu ngide kayak begitu. Maksudnya akhirnya jadi ketika masuk bulan Ramadan bukannya seneng kita mau dapat pahala banyak, kita mau diampuni dosanya, enggak, kita bukannya seneng mau dapat pahala yang banyak, tapi kita udah mikirin kalau kita mau mengeluarkan uang yang banyak jadinya gitu loh. Kebutuhannya jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak gitu loh. Padahal seharusnya kan kita puasa tuh harusnya ngirit. Ya harusnya kan gitu, mengurangi porsi makan. Makanya ada yang bilang kemarin tuh, saya agak-agak setuju sebetulnya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya bulan Ramadan itu bukan kita tirakat. Sebenarnya kita pesta tapi apa namanya, kamuflasenya adalah tirakat gitu. Benar.
pesta sebenarnya kita. Bukan Yang nggak pernah bikin kolak jadi bikin jadi bikin kolak. kolak. Yang nggak pernah apa namanya makan di luar harus paling nggak sekali 2 kali harus buka bersama di luar. Eh, Ngajak anak istri gitu-gitu segala macam. Misalkan kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak mengharuskan. Jadi di mana letak tirakatnya kalau kayak begitu? Di mana letak letak apa namanya jadi seolah puasa itu sekarang cuma apa namanya kedok aja gitu ya kan, iya betul. beribadah terus apa tuh namanya merasakan kelaparan. Nah sekarang merasakan kelaparan agar ibaratnya bersimpati berempati dengan yang lain malah nggak ada, malah apa namanya berlomba-lomba untuk banyak-banyakan takjil sekarang, Iya. semuanya dibeli dari Sekarang begini. gorengan apa segala macam. Ya sekarang begini, kita alasannya misalkan puasa itu supaya kita berempati gitu kan. Mm-mm. Supaya merasakan saudara-saudara kita yang melarat. Masalahnya saudara kita melarat, mereka kelaparan, mereka nahan lapar. Itu nggak cuma dari pagi sampai sore, bisa jadi sampai malam dan nggak tahu kapan makannya. Sementara kita memang disuruh nahan lapar dari pagi sampai sore, tapi sudah dipersiapkan nanti kalau pas buka itu nanti kita udah dipersiapkan kalau kita tuh mau beli takjil, kita mau beli kolak, kita mau beli ini, Es beli es buah buah, beli ayam goreng, beli apa segala macam gitu. lengkap. Jadi Lah nggak terus ada apa namanya di mana esensi esensinya? ya, berpuasa tujuan awalnya itu kayak hilang ya. Ya itulah tadi yang saya bilang bahwa balik lagi ke yang tadi masalah bahagia di bulan Ramadan. Kayaknya saya jujur secara pribadi itu benar-benar merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya fariha biduhuli Ramadan itu kayaknya dulu waktu kecil deh. Ketika kita sudah mulai dewasa, nggak harus sudah menikah sebetulnya. Ya mungkin yang belum menikah juga sama sebetulnya. Iya, Ternyata mulai banyak hal-hal yang apa namanya ya kita nggak tahu harus sih. Ya dipikirkan dan harus harus diurus. dipikirkan gitu. Ini yang nggak tahu sih apakah ya mau gimana memang sudah begini adanya gitu kan. Saya kita bicara mau yuk kita rubah ya juga berat kayak. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Iya kayaknya begitu sih. Eh, Jadi selain selain ini nih apa namanya perasaan dulu senang banget ketika datang Ramadan sampai mm-mm. sekarang mulai ada apa namanya kepikiran-kepikiran banyak hal gitu. Iya, Ada lagi nggak kira-kira yang perbedaan antara Ramadan waktu kecil sama yang sekarang ini? mungkin eh sedih sih. Lebih ke sedih sih kalau menurut saya gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir gitu kadang-kadang ya meskipun jarang juga sih saya akui tapi kadang-kadang ada masanya saya berpikir bahwa setiap Ramadan yang kita lewati artinya kita makin tua. Mm-mm. Kita makin tua, bukan cuman kita, anak-anak kita juga makin gede. Terus orang tua juga makin bertambah usianya kan. Kadang-kadang saya berpikir dulu waktu kecil Ramadan itu kan semuanya disenengin sama orang tua lah ya. Mm-mm. Semuanya disenengin sama orang tua, ini itu segala macem gitu. Sekarang alhamdulillah sih orang tua masih ada, masih lengkap. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi mikir gitu ya, eh, bayangin gimana nantinya kalau misalkan ketemu Ramadan, ketemu Lebaran, udah nggak ada orang tua lagi tuh kayak gimana gitu. Kadang-kadang mungkin itu yang Ada jadi ketakutan sama ya kesedihan itu gitu, ya. ada ketakutan sama kesedihan karena ya faktanya setiap Ramadan yang kita lewatin artinya kita kan bertambah tua kan. Eh Bersyukur sih di satu sisi bahwa kita bertemu dengan Ramadan, dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi di tahun-tahun yang akan datang juga kita belum tentu tahu kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Ya eh, mungkin dulu waktu kecil nggak mikir kayak begini kan, nggak mikir kayak begini gitu. Tapi kalau makin kesini kadang-kadang itu juga saya sih jujur aja kadang-kadang nggak selalu ya, Iya. biar nggak sedih-sedih. Jadi nggak selalu juga. Tapi artinya ketika setiap momen-momen Ramadan itu momen-momen
hal-hal seperti itu kadang-kadang tuh muncul gitu, kadang-kadang datang. Makanya apa namanya, apalagi kita kan jauh, bisa dibilang jauh dari orang tua, artinya ya kita merantau lah, bahasanya Mm-mm. kita merantau. Dan mungkin teman-teman juga banyak kan yang merantau kayak gitu. Jadi momen sama orang tua ya biasanya Ramadan, Lebaran itu ya. Iya, itu yang momen-momen yang Intim kadang-kadang bersama. kita mikir kalau nanti suatu saat orang tuh udah nggak ada tuh kayak gimana ya. Nggak kebayang gitu loh maksudnya Mm-mm. kadang-kadang. Ya mungkin itu sih. Kalau kalau saya mungkin itu sih. Mengingat-ingat apa namanya suasana-suasana Ramadan zaman dulu tuh Mm. ini nggak sih apa ya buat rindu jadi pulang kampung, rindu suasana kampung, jadi pengen kumpul keluarga kayak gitu nggak? Hmm, saya sih bukan orang yang punya apa ya bahasanya, bukan orang yang terbiasa dengan kumpul keluarga besar sih jujur aja dari dulu. Artinya dari kecil juga sebetulnya ya momen Ramadan dan momen Lebaran saya dan Mm-mm. keluarga, ya momen Lebaran dan momen Ramadan keluarga kecil gitu. Meskipun sebenarnya di situ ada keluarga besar, tapi ya nggak terlalu merasakan gitu loh. Mm-mm. Artinya eh ya sama aja kayak menghabiskan momen Ramadan ya sudah sama orang tua, sama ibu gitu kan. Dulu waktu sudah ada adik sama bapak, dulu bapak biasanya karena masih merantau juga gitu kan. Mm-mm. Nggak ada yang istilahnya tuh momen-momen kayak keluarga besar, setiap Ramadan ada event tertentu atau apa, ngumpul tertentu, buka bersama atau apa, itu Nggak ada. nggak ada. Mm. Bahkan Lebaran aja itu Emang beda banget ya. iya. Kalau di tempat lain, Bahkan jujur aja tuh Lebaran tuh yang saya inget yang saya inget tuh kalau Lebaran ya memang ada ngumpul lah ya, mm, ngumpul, tapi yang ngumpul aja datang sebentar. Nah kalau saya jujur masih dulu di tempat kakek saya dari ibu, mm-mm, kalau itu ya biasanya setelah Lebaran memang kami agak cukup lama kalau di sana, nanti ngumpul-ngumpul di sana. mm-mm. Kalau dari bapak kayaknya baru mulai setelah Lebaran ngumpul itu juga beberapa tahun terakhir ini dah. Mm-mm. Itu pun Itu cuma aja ngumpul kalau makan, makan, itu aja kalau ada kita biasanya. ngumpul Kadang-kadang nggak, makan aja. kalau kadang-kadang kalau kita nggak ayo 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 gitu, kadang-kadang juga ya kayak gitulah bahasanya. Jadi balik lagi ke yang tadi, saya bukan yang terlalu apa namanya, terlalu eh, orang yang apa ya bahasanya tadi ya, merindukan kampung atau gimana gimana segala macam. Saya cukup terbiasa, tapi ya tetap ada sih, adalah sedikit perasaan-perasaan yang kayak gitu. Misalkan dengan teman-teman kayak Mm-mm. gitu, kita kita pulang kampung, kita pengen ketemu sama teman-teman, baik teman sekolah mau teman-teman lingkungan sekitar gitu kan. Ya pasti ada seperti itu. Tapi balik lagi, kadang tempat itu kan nggak berubah ya. Tempat itu nggak berubah. Kampung halaman saya dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Tapi rasanya dulu kampung halaman yang dulu dan sekarang kan Beda, beda. udah beda. Padahal tempatnya masih sama. Mm-mm. Ternyata kita itu nggak merindukan tempat, Kita mendingan kita nggak orang-orang. merindukan kampung, tapi kita merindukan orang-orang, kita merindukan masa lalu gitu sebetulnya. Iya. Jadi dan kalau kita udah merindukan orang dan kita merindukan masa lalu, ya kan waktu nggak bisa diputar Iya, ulang. sebalik lagi. Ya mau nggak mau itu semua kan jadi kenangan aja gitu. Mm-mm. Ya kadang-kadang sedikit lah mengobati gitu, sedikit mengobati ketika kita pulang. Atau malah jangan-jangan kadang-kadang itu kalau kita mau, kalau kita lagi apa melankolis gitu bahasanya ya, kita pulang bukannya terobati malah tambah kangen. Iya, Karena kita melihat tempat yang sama, tapi dengan orang-orangnya udah orang-orangnya sudah berbeda dan benar, orangnya udah nggak ada nggak gitu tahu. loh. Iya. Bukannya malah justru kita makin rindu gitu loh. Ah dulu saya di sini tuh main tuh sama di sini nih. Tapi kan Malah masa, memori-memori zaman dulu yang ini muncul lagi nah kepengen jauh-jauh itu dulu. itu dia. Sedangkan orang-orangnya udah nggak tahu pada di mana, ya udah pada Hmm, sibuk masing-masing. ada yang mungkin sudah meninggal. Mm-mm. Kayak misalkan saya nih pulang kampung. Tadi saya bilang momen-momen paling yang tadi keluarga biasanya kalau dulu yang agak 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 hangat lah ya Mm-mm. bahasanya. Itu di momen di keluarga ibu, di kakek dari ibu. Itu biasanya dulu kalau lebaran kakek itu apa ya, nyalain
petasan, Hmm. petasan yang gandeng itu. Hmm. Yang Jadi kayak petasan orang gandeng. Betawi nikahan Iya ya. itu. Jadi dulu itu, nah itu mungkin salah satu momen-momen yang kayak begitu tuh. Mm-mm. Jadi dulu kalau setelah sholat Id itu paling kita muter kalau ke tempat kalian lebih dekat ke keluarga dari bapak kan, paling ke tempat bapak biasanya kalau udah ketemu di masjid udah gitu, Mm-mm. nggak datang ke rumah lagi atau datang ke rumahnya lagi nanti gitu. Itu kita langsung ngejar ke rumah apa kakek Mbah. dari ibu nih, Mm-mm. mbah dari ibu gitu. Kenapa? Karena itu kita ditungguin. Nah itu Mm. tuh saya momen saya ditungguin tuh, Mm. masih ingat banget sama kakek tuh dulu. Momen ditungguin karena apa? Kita mau nyalain Petasan. petasan itu Mm. yang gede kayak gitu. Nah, itu kan dulu tuh. Sekarang ketika misalkan kita pulang, kita kan pengen ngobatin ya. Mm-mm. Tapi kan kakek udah nggak ada. Mm-mm. Tempatnya masih ada. Tempatnya masih sama lah. Mungkin rumahnya aja yang udah nggak Jadi ada. Karena sekarang rumahnya kakek kan udah dibongkar. Jadi rumah Bude Pak D. Tapi kan masih ada. Tapi yang lainnya semuanya kan tempat kenang-kenangannya masih ada. Ini di sini dulu biasa di sini, ini di Mm-mm. sini. Tapi orangnya kan udah nggak ada. Mm-mm. Ya bukannya tambah mengobati kangen, Rindu bukannya mengobati rindu, malah malah makin-makin ya. makin-makin, malah kan jadi makin Hmm. kangen gitu loh bahasanya. Ya mungkin begitu ya itulah. Bahkan ya Umi kan tahu beberapa waktu lalu kan saking kangennya kan Abi udah deh kita pulang deh meskipun nggak ada momen gitu kan. Mm-mm. Kadang-kadang seperti itu sih. Jadi ya pulang kampung itu ya menurut saya ya mau nggak mau itu momen sih ya. Barangkali memang mungkin tidak bisa mungkin tidak bisa mengobati rindu karena rindu itu ternyata bukan pada tempat, rindu itu kepada orang dan kepada masa lalu dan itu kita nggak bisa ulangi dan nggak Mm-mm. bisa apa-apa gitu kan bahasanya. Tapi ya bagaimanapun setidaknya eh, apalagi balik lagi ke yang tadi kisah Abi bilang bahwa alhamdulillah orang tua masih ada, ya kita usahakan lah eh, selama kita masih bisa pulang, kita masih bisa pulang kampung, masih bisa ketemu sama orang tua, bisa menghabiskan waktu bareng-bareng di sana momen lebaran kayak gitu ya. Setidaknya kita meng-create kenangan Kenangan sendiri, baru ya, kenangan baru, betul. kenangan buat kita, kenangan buat anak-anak, kenangan Iya, buat orang tua. betul. Jadi ya mungkin buat teman-teman juga yang sekarang lagi bingung ya. Karena kayaknya nih, kayaknya sih ini saya cuman kayaknya doang. Kayaknya sekarang tuh ekonomi tuh lagi susah. Ekonomi tuh lagi susah. Kayaknya banyak yang berpikir, aduh lebaran pulang nggak nih gitu kan. Kadang mungkin punya pertimbangan kalau saya pulang tapi uang saya mepet. Kalau saya nggak pulang uang ini mungkin bisa saya kasih ke orang tua bisa buat mereka lebaran. Tapi kalau saya Mm-mm. nggak pulang saya kangen kayak gitu-gitu. Ya kalau saya bilang kalau masih bisa pulang ya pulang. Meskipun bahasanya Cuma bawa badan gitu cuma ya. bawa badan kita nggak bisa ngasih apa-apa. Mm. Ya kalau masih bisa pulang ya pulang. Insya Allah lah orang tua juga nggak bahasanya minta kita bawa ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang Mereka udah jelas bahagia, kita ada di momen-momen lebaran gitu. betul, saya setuju. Tapi yang jelas yang sama kayak tadi saya bilang, ini kan momen kesempatan yang kalau suatu saat nanti ini kita sudah terlewat, terus kita nggak bisa ngulangin lagi, ya nanti akan jauh lebih menyakitkan. Selama masih ada mereka orangnya, selama orang tua tuh masih ada, bapak ibu masih ada misalkan gitu kan. Kalau masih bisa pulang ya lebih baik pulang. Kayak saya tuh jujur aja deket dengan kakek. Ketika saya sekarang pulang kan kakek sudah nggak ada. Sudah beberapa tahun yang lalu itu udah nggak ada. Akhirnya kita cuma bisa pulang kan cuma bisa datang ke makam. Rasanya kan nggak seperti dulu. Nggak seperti ketika kita ketemu orangnya dan lain sebagainya. Nah, eh, dan itu cukup menyakitkan sebetulnya gitu ya, Mm. cukup menyakitkan. Nah, mumpung ini orang tua kita masih ada, keluarga kita masih ada, ya setidaknya kalau memang kita masih bisa pulang ya kita pulang. Jangan sampai kenangan menyakitkan terulang di masa depan. Iya, di masa depan. Meskipun ya kita tahu bahwa semua orang pasti kan akan nggak ada. Tapi setidaknya kita tidak apa namanya, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada ini. Benar. Jadi
Mudik. pulang kampung. Ayo mudik. Ya mudik lah. Harta bisa dicari lah. Pelan-pelan gitu bisa dicari. Materi bisa dicari. Saya lupa tuh gimana tadi itunya. Yang itu. Saya mau ituin tapi nggak jadi. Udah, lewat. Ya, kayak gitu aja mungkin podcast kali ini. Rada melo ya hari ini ya. Tapi yang jelas saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua yang sudah nonton podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Apa namanya? Yang sudah nonton mungkin dari awal. Kalau yang belum nonton dari awal ya silahkan dicari videonya karena kita tayang setiap hari selama bulan Ramadan ya. Insya Allah kita siapkan 30 video. Jadi kalau nanti puasanya cuma sampai 29, tetap upload 30 video. Tetap upload nanti 30 video. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali yang sudah mau menyempatkan waktunya buat nonton. Kita apa namanya sangat apa ya apresiasi lah, bersyukur sekali gitu kan sebagai bentuk apresiasi untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kalian nonton dari awal sampai dengan episode kali ini gitu ya, dan sampai nanti selesai, mudah-mudahan kalian dapat insight-insightnya, mudah-mudahan ada ilmunya, mudah-mudahan ada manfaatnya kayak gitu. Terus tonton karena ini belum selesai, nanti sampai episode 30 terus tonton terus, jangan di-skip. Jangan lupa di subscribe juga. Jadi kalau ada video baru nanti ada notifikasinya. Jangan lupa share juga barangkali ada ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Oke. Udah cukup sekian? Cukup sekian. Terima kasih untuk pengalaman dan sharingnya hari ini. Membawa kita sedikit bernostalgia ya kan? Iya. Ya oke, terima kasih. Kita tutup aja. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.